Jadi tadi awalnya tuh aku sebenarnya kan ini pertama horor juga kan, terus gitu terakhir kali aku main film tuh 2014 Supernova. Jadi sebenarnya tiba-tiba aja, sebenarnya sama kayak Om Tio, aku yang menawarkan diri sih, aku mau dong jadi cameo, tiba-tiba dikasih jadi ibunya Dimas, aku bilang gitu. Gitu kan. Kamu tua banget sih, jadi ibu kamu. Daripada aku eyangnya. Jadi lebih ke support aja dan seneng, dan yang main juga temen-temen gitu udah gitu. Nah dari akhirnya semester tuh ternyata tekanan batin yang main kok jago-jago semua ya. Gitu. Seru, semoga filmnya sih sukses ya. Amin. Saya di sini berperan sebagai Dimas. Aku jadi suster Ida. Suster Ida tuh suster senior, ya, lumayan. Maksudnya suster tua ya. Aku jadi ibunya Dimas. Miss Kalau saya tambah kayak gini jadi office boy. Office boy. Masa? Oh, Jadi kita udah reading ya. Jadi ada beberapa yang beneran masih serius karena situasinya buat kita jadi bener-bener nggak bisa ketawa. Jadi itu nggak boleh miss, ya kan? Gitu. Jadi kita latihan ya untuk itu supaya serius, supaya please banget jangan ketawa. susah ya? Susah banget, apalagi saya ya. Saya tuh dari awal karir itu diterjunkan rezekinya tuh komedi terus. Padahal saya bukan komedian, bukan mau nggak mau harus mempelajari tentang teori lawak, prakteknya, act out-nya gimana. Saya selalu berdoa ya Allah, moga-moga dapat karakter yang benar-benar bisa keluar, karena image komedi di saya tuh lekat banget gitu loh. Padahal serius saya orangnya. Dan ini horor pertama, yang pertama kali juga disutradarai dua orang sutradara. Mas Baim luar biasa sih, perfeksionis yang luar biasa. Kita tuh reading ya, kita reading sama Baim. Itu Baim tuh apa namanya, bikin move-nya ditiruin gitu sama dia. Jadi Mbak Asri dari sini gitu ya, terus gini, gitu sedetail itu. Nanti kita di lokasi kita cobain lagi ya. Jadi aku juga ngeliat, tapi nanti rasanya atau apa Mbak Asri sama ini mainin aja, cuma gini. Jadi dia di pikirannya dia udah kebayang adegannya kayak seperti ini, dilakuin juga sama dia. Jadi bener-bener gok sih. Jadi dia ngarepin kita beneran serius. Dan horornya bukan horor yang wah kan. Nggak bercanda. Benar. Kita di Jogja. Persiapannya ya kemarin reading juga beberapa kali, dan enaknya di sini tuh kita tes adegan juga Ya gitu. kan? Jadi iya, even Mas Baim udah ada pikiran shotnya tuh mau di mana. Jadi itu akan mengurangi waktu banget ya pasti Betul. nanti di set. Jadi kalau director udah tahu dia maunya apa, kita tuh jadi tahu shotnya cuma perlu ini sama ini. Jadi kayak kita ngulang adegan atau apa kan itu butuh energi banyak. Jadi kita udah tahu dia mau ambilnya ini. Jadi kita maksimal di mana. Terus kameranya akan ada di sini, itu penting banget buat kita. Jadi asik ya. Asik. Dan kalau aku yang senangnya juga, aku di sini sama Yas ini kan berperannya nih jadi pasangan ya. Dari awal, dari reading tuh udah diobrolin tingkat kenyamanan itu sampai mana. Jadi nanti nggak tiba-tiba di surprise di set gitu loh. Jadi ya nyaman sampai mana, aku nyaman sampai mana. Nanti ada adegan yang kayak gini, kita mau eksekusi seperti apa tuh. Ya kita pengen bikin maksimalan sebaik mungkin, tapi juga dengan senyaman mungkin. Dan itu happy di produksi ini sudah didiskusiin dari awal. Chemistry-nya ya kita saling Ngedate ya? Ngedate. Ya ngobrol, terus kita lebih membuka diri ke satu sama lain. Terus ngebahas juga karakter kita tuh pacarannya tuh yang gimana. Terus ini kan juga pacaran kita itu juga salah satu alasan horor ini terjadi. Jadi ini kenapa nih bisa kayak gini gitu loh. Jadi dan Yayas enaknya juga orangnya itu sangat terbuka dan pengen memberikan performanya juga yang terbaik. Jadi nggak nutup diri gitu loh. Ya ini ya, semoga film ini juga sukses juga seperti film Yayas sebelumnya. Terus ya jadi banyak insight juga mengenai horor tentang dari Yayas gitu loh. Karena horor emang lagi laku banget di industri ini. Jadi ya gitu sih. Aku tanya dulu, ini syutingnya di mana? Nah, jadi si Baim ya itu udah bilang sama kita ini tuh akan situasi seperti ini. Dia tuh bahkan udah tahu ya pengambilan gambarnya ya. Dia kasih tahu contoh gambarnya, warnanya, suasananya. Jadi aku ya kan
sebelum mulai syuting aja kita udah aduh ini gue takut banget. Di luar nalar, maksudnya Iya, kita jadi- kalau nembak-nembak film horor ini pasti gini nih, ternyata Iya enggak. gitu, jadi gila nanti gue di situ iya, tapi ada temennya kan, lu apaan sih? Gitu. Orang maksudnya gitu, kita sampai gitu, saking dia sedetail itu gambarnya, apanya warnanya, jadi kayaknya aku udah ada masuk di situ gitu. Nah, untuk menyiasati itu, maka kemarin tes make up untuk hantunya, aku lihat gitu, supaya aku nggak takut gitu. Tapi aku takut juga gitu, jadi ya gitu. Untuk mengantisipasi aku kenal secara personal, karena siapa yang nanti akan jadi apa kan banyak surprise gitu. Jadi dari sekarang aku udah siap-siap nih kalau ada apa-apa gitu. Dan tempatnya gitu ya lumayan ya lumayan, karena waktu aku pernah film pertamaku dulu kan sempet juga tuh di ikut-ikut apa gitu ya diikuti atau apa. Jadi ini jadi aku ini apalagi ini adalah ada kisah nyatanya kan gitu. Jadi ya aku ya Mungkin lebih nalurinya lebih dapat kali ya, karena udah jadi ibu beneran. Jadi harusnya lebih. Tapi ini udah gede kan? Udah gede ya perbedaannya. Jadi ya makanya ini aku juga baru pertama kali ketemu Dava Iya. ya, ketemu mamahnya malah kemarin ujian. Jadi ya harusnya aku lebih bisa mendalami, tapi terus terang aku belum tahu apa sedetail apa itu, tapi ya semoga kita ini ya bisa dapat feeling yang silahkan. Paula belum kebagian reading. Aku belum mau lihat reading karena memang part-part mereka yang heavy gitu. Sujud syukur sih Mbak, cuman saya bukannya milih-milih kerjanya. Kalau untuk horor tuh sebenarnya nggak dulu tuh, cuman karena Mas Baim terus baca ceritanya juga di seperti Mbak Asimulas, nanti ntar gini-gini horornya tuh di luar ekspektasi lah. Setelah reading bener-bener bikin ngos-ngosan sampai Mas berhenti dulu Mas, nggak kuat ini Mas, nggak kuat, bener-bener yang emang pertama kali nih horor Indonesia yang bikinnya beda lah, beda. Cuman ya full solawat ini nanti saya. Sumpah, penakut saya juga full solawat. Oh, dia banyak adegan sendiri yang Itu Pakai sapu. Wah, pakai sapu, pegang sapu kan? Ya relate kan, pasti semua orang pacaran ya. Jadi relate banget. Dan tadi ngomongin seberapa dekat ya, sudah deket banget di film ini karena jadikan salah satu alasan utama horor yang terjadi. Filmnya ditonton banget. oke. Terima kasih. Senyum manja, senyum box office. Kanan kanan. Tengah atas ke Arman. Siap. Terima kasih kita panggilkan. Cuman berhasil. Jadi saya dengar dari Mbak Yaya, waktu orang produksi bilang Mbak mau bikin film. Terus saya todong lah langsung waktu itu. Ada Pak Adida juga sini. Mungkin film lo ya. Iya om. Belum tahu judulnya apa, filmnya apa dan lain-lain. Dia cuma bilang jangan sampai kualat. Kenapa om? Lo gak ajak gue main kualat. Tenang om, saya cari ini ya karakternya. Kemudian dan saya memang kepingin menjadi saksi hidup ketika Baim menjalin hidup sebagai sutradara. Ini saya sayang banget sama dia, anak gue, sayangan. Pernah tinggal di rumah Baim 3 bulan lah. Dekat ke dia panggil saya papa juga. Kalau dia punya om. Tadi sempat ngomong bahwa Pak Baim ini adalah guru ngaji yang pion, kemudian Om Pio adalah guru acting yang Bukan guru ngaji, guru agama. guru agama. Seperti apa mungkin penggambaran? Dia mengajarkan saya tanpa mengucapkannya, dia melakukannya. Dia memberikan contoh. Sholat, rajin, puasa. Saya pernah umrohin sama dia. Dan banyaklah hal-hal baik yang ada di Baim yang memotivasi saya sampai hari ini juga. Saya sudah terbebas dari narkoba.
sudah 3 tahun. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke. Ya mungkin Mas Husin dari ini boleh ceritakan perannya seperti apa dan karakternya seperti apa mungkin di film ini. Dari Mas Uca boleh mungkin. Oke, mungkin nggak secara detail ya. Iya. Karakter saya di sini, ini mungkin karakter yang di 10 ya mas. Saya jadi supir. Iya kebetulan saya jadi supir. Di sini saya jadi supir ambulan di rumah sakit. Ya, salah satu yang menarik buat saya di film ini adalah yaitu tadi mungkin kan selama ini beberapa film saya termasuk yang terakhir selalu diminta untuk ya memancing tawa apa gitu. Justru ketika saya dapat karakter ini kesannya malah seperti yang Mbak Asli bilang tadi, serius. Kalau orang sampai ketawa berarti lu gagal. Oke, saya coba itu. Insya Allah. Tantangannya di situ berarti. Tantangannya di situ. Kira-kira Tapi lo nggak ada teriak, bakso nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. kira-kira kan sulit gak sih dalam memerankan peran nanti harus serius gitu? Sulit gak sih bagi seorang? Sebenarnya sih nggak, insya Allah nggak. Karena mungkin beberapa film horor yang sekarang mungkin di tahun ini juga saya cuma satu itu doang ya tukang bakso aja mungkin. Sebelumnya serius. Ya, saya lagi belajar. Terima kasih. Saya sebagai ibunya, saya bilang tadi waktu respon bahwa ini adalah konsep sesuatu peran yang berbeda. Ibu-ibunya sama di semua film saya ibu-ibu, tapi kali ini memang berbeda sekali, berbeda. Nggak bisa cerita, pokoknya berbeda sekali ya. Terima kasih saya diberi kepercayaan. Dan semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ketika Mbak It pertama kali ngomong sama saya, dia panggil saya mama. Saya mencoba berdekat sama beliau. Dari dulu kan Bapak waktu ini dekat sama beliau. Mama, tolong lah bantuin aku. Oke. Baru nanya, jadi oke dulu baru nanya, ini apa gitu kan? Ininya ini baru dia cerita. Wow, oke, ya oke. Oh ya mak mau, oke. Jadi memang menambah sekali ibu yang ibu. Jangannya nggak napak ya? Jadi tunggu aja, tapi kan buat saya adalah satu peran yang menantang sekali sampai saya berpikir, gue cari referensinya apa ya, gitu apa ya, supaya untuk mendalami karakter saya. Aku bapaknya Arya Saloka waktu dia masih kecil, ya agak kurang ajar lah. Nanti lihat kurang ajar kayak apa nanti. Tadi udah kasih bocoran dikit kan. Saya juga menanti ya. Yang mana yang sosok yang harus diperkosa itu. Nah, Dia sedikit tadi sempat spill dikit bisa semua orang bilang tunggu nanti aja, dia ngomong ada adegan aja nih gitu. Seperti apa itu Bu Novia? aku juga belum tahu, Mbak. Iya, belum tahu. Emang itu pesanan Novia ke ngapain atau Oh enggak, ini ceritanya begitu. Masang kasur kalau nggak salah ya. Dengan ranjang tuh macam-macam. Jangan berpikir negatif. Cuci spray. Spray. Iya. Kalau saya di sini berperan sebagai Jeki. Jeki itu jadi salah satu pegawai di klinik. Ya agak semi banyak inilah, agak-agak ikut juga, tapi dia juga tahu kondisinya, keadaan di rumah sakit. Dia suka ngerumpi lah. Ya kurang lebih itu sih karakter Jeki dan bukan Chen. Ya, cukup ya. Terima kasih.